semua, selamat datang di video kami. Di sini, kami tidak bermaksud untuk menggurui siapapun yang berkenan, tetapi pada kesempatan ini, kami akan membagikan suatu edukasi yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Maximus dan Kaimu dengan NIM 201224090 dan teman saya Hansa Fatina dengan NIM 201224065. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang ilmu retorika, sejarah retorika, dan tokoh-tokoh retorika yang ada di Indonesia. Apa itu ilmu retorika? Retorika berasal dari bahasa Inggris retorik dan bersumber dari perkataan Latin retorika yang berarti ilmu bicara. Menurut Aristoteles, retorika merupakan seni untuk membawakan dan menyampaikan pengetahuan yang sudah ada secara meyakinkan. Retorika harus mencari kebenaran, bukannya mempermainkan kata-kata kosong. Retorika digunakan untuk membangkitkan orang banyak mengenai masalah sosial. Tujuan retorika terutama berusaha untuk mempengaruhi audiens atau komunikan. Yang perlu diperhatikan ialah retorika merupakan teknik pemakaian bahasa secara efektif, yang berarti keterampilan atau kemahiran dalam memilih kata-kata yang dapat mempengaruhi komunikan sesuai dengan kondisi dan situasi komunikan tersebut. Kajian retorika meliputi monologika dan dialogika. Monologika yaitu ilmu tentang seni berbicara secara monolog, hanya seorang saja yang berbicara. Yang tergolong monologika diantaranya pidato, ceramah, presenter, pembawa acara, master of ceremony atau MC, dan sebagainya. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog. Dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuk dialog yakni diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Sejarah retorika zaman modern. Negara-negara yang berjasa mengembangkan ilmu retorika pada zaman modern adalah Prancis, Inggris, Amerika, dan Jerman Barat. Berikut ini diuraikan perkembangan di masing-masing negara tersebut. Prancis. Gerakan humanisme melahirkan penyair-penyair, pengarang, moralis, dan pengkhotbah terkenal di Prancis. Sampai pada saat revolusi Prancis, kepandaian berbicara hanya berkembang di rumah-rumah biara. Setelah revolusi Prancis, ilmu retorika mulai meluas dan tersebar juga di kaum awam. Di Inggris. Ketika di daratan Eropa, khususnya di Jerman, orang berkecimpung dalam bidang puisi dan filsafat. Orang Inggris mempelajari ilmu retorika secara sistematis dan mengembangkannya dengan karakter tersendiri. Sebagaimana bangsa Romawi, bangsa Inggris yakin bahwa kata-kata yang diucapkan memiliki data untuk mempengaruhi dan menguasai manusia. Oleh karena itu, ilmu retorika dipergunakan dalam usaha memperluas kekuasaan Kerajaan Inggris. Amerika Serikat. Kira-kira 200 tahun yang lalu, Amerika telah memiliki tradisi retoris. Nenek moyang bangsa Amerika adalah orang-orang yang pandai berbicara. Tanpa modal kepandaian berbicara ini, mereka tidak akan dapat mempersatukan bangsa Amerika untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajahan Inggris. Retorika zaman modern.
Abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun di Eropa. Selama periode panjang itu, warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan orang Islam yang menyimpan dan mengembangkan khazanah Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaissance. Salah satu pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang pada retorika adalah Peteramus. Sejarah dan perkembangan retorika di Indonesia. Perkembangan retorika di Indonesia masa lampau sangat sedikit. Sumber dan referensi yang lengkap pun susah ditemukan. Hanya kegiatan bertutur di upacara-upacara adat yang dapat dipahami, yang merupakan warisan budaya, yaitu ucapan saat meminang, pernikahan, kelahiran, dan kematian. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki adat tersendiri. Cara berkomunikasi antar dua suku menggambarkan kemampuan berbicara. Dari sinilah retorika klasik Indonesia dimulai. Perkembangan retorika saat ini bukan hanya sekedar alat atau sarana komunikasi agar sampai pada arah dan maksud tujuan. Namun, ilmu yang dikembangkan oleh filsuf terkenal di masa ini telah menjadi tuntutan profesi, syarat utama kepemimpinan, dan bahkan menjadi sebuah profesi tunggal seperti juru bicara, moderator, pembawa acara, dan sebagainya. Bila ditelaah dengan budaya kebangsaan kita, kebesaran negara ini juga diisi oleh orang-orang yang memahami ilmu retorika seperti tokoh-tokoh kemerdekaan, tokoh-tokoh pendidikan, dan tokoh-tokoh pengisi kemerdekaan. Sejak abad ke-16 pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah mempunyai beberapa tokoh-tokoh retorika yang menjadi utusan yang bertanggung jawab pada permusyawarakatan atau berunding untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama mengenai retorika. Beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang terkenal dengan kemampuan berbicaranya: Haji Agus Salim, I.R. Soekarno, Buya Hamka, dan Bung Tomo. Haji Agus Salim, ia sendiri berasal dari Sumatera Barat. Haji Agus Salim, ia dijuluki sebagai manusia yang serba bisa, mulai dari penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan juga ulama. Agus Salim dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai jenius di bidang bahasa yang mampu menulis dan berbicara dalam banyak bahasa asing. Meskipun beliau mahir berbahasa asing, Agus Salim justru menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia di sidang Dewan Rakyat Volksraad sehingga mengegetkan Belanda. I.R. Soekarno, Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kata oratornya yang terus dikenal adalah "Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya." Buya Hamka. Buya Hamka adalah tokoh atau ahli retorika Indonesia, seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Bahkan beliau memiliki kemampuan otodidak atau kemampuan dari hasil belajar sendiri, yaitu menulis, tetapi juga di berbagai ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik, serta mahir berbahasa Arab. Seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal.
kemampuan menulis yang didapatnya secara otodidak telah mengharumkan namanya sampai ke dunia internasional. Otodidaknya tidak saja di bidang tulis-menulis, tetapi juga di berbagai ilmu seperti filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik. Kelebihan lain yang dimiliki adalah mahir berbahasa Arab. Selain itu, beliau juga mahir berpidato. Untuk mengasah kemampuan pidato, beliau bertukar pikiran dengan Hosokraminoto, Raden Mas Suryo Paronoto. Bung Tomo, tokoh Bung Tomo, sangat terkenal dengan ketajaman kata-katanya. Pada tahun 1970, beliau berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Beliau berbicara keras terhadap pemerintahan Soeharto. Akhirnya beliau ditahan karena kritikannya yang pedas di masa perjuangan kemerdekaan. Adalah Sutomo yang kita kenal dengan panggilan Bung Tomo. Bung Tomo adalah tokoh pemimpin dan orator ulung pada kesuksesan peristiwa 10 November yang banyak membakar semangat nasionalisme dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukanya di siaran-siaran radio yang penuh dengan emosi dan semangat juang yang tinggi. Sekian dari video kami. Terima kasih telah menonton video kami.